Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Nah, di video kali ini saya akan mengulas tentang perawatan burung perkutut dari beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya ini. Jadi ada yang bertanya, Mas, jamu perkutut alami. Ya, banyak pertanyaan seperti itu. Jamu perkutut terbaik apa? Jamu perkutut malas bunyi apa? Cara meracik jamu buat perkutut bagaimana? Cara membuat jamu bagaimana? Bahan jamu perkutut seperti apa? Dan racikan jamu perkutut juara itu seperti apa? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bertanya lagi, agar suara perkutut keras itu bagaimana? Dan merek jamu yang bagus itu bagaimana? Dan lain sebagainya. Bla 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 bla. Dan saya akan jawab di video kali ini sesuai pertanyaan-pertanyaan yang saya rangkum. Beberapa banyak banget pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube saya ini. Jadi simak videonya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham ya. Jadi beberapa jamu perkutut alami, ada alami ya, yang ini saya sebutkan perlu digarisbawahi, adalah ramuan herbal ya, herbal yang digunakan untuk beberapa kesehatan dan meningkatkan kualitas burung perkutut dari segi anggungannya, dari segi kesehatannya, dari segi daya tahan tubuhnya dan lain sebagainya. Dan ramuan ini berbahan-bahan alami yang terdapat dari sumber alam yang kita punyai di sekeliling kita, entah itu dari ladang, entah itu dari pasar, entah itu dari tegalan dan lain sebagainya. Seperti yang pertama bisa kunyit, yang kedua jahe, yang ketiga kencur, yang keempat bahan-bahan yang lain yang bermanfaat untuk menjaga stamina, untuk meningkatkan kualitas suara burung perkutut, untuk menjadikan burung perkutut yang tadinya nyekukruk jadi sehat kembali dan lain sebagainya. Dan bahan-bahan jamu perkutut alami yang khasiat ataupun komposisinya ataupun gunanya saya akan sebutkan di sini. Semisal yang pertama kunyit ya, kunyit ataupun kandungan nutrisinya harus bagaimana, kandungan nutrisi dan vitamin yang ada di dalam kunyit tersebut ya, apa aja, karena berperan sebagai antibiotik ya, antibiotik yang bermanfaat bagi tubuh burung perkutut. Bisa digunakan untuk burung perkutut lokal, burung perkutut crossing, burung perkutut Bangkok, burung perkutut warna dan lain sebagainya. Juga bisa untuk burung perkutut ternakan ataupun terasan ya. Jadi pemberiannya 3 potong kecil ataupun bisa diparut ataupun bisa dengan cara diparut, diperas, ditetesin ke mulut burung perkutut tersebut juga bisa. Dan beberapa jamu yang lain adalah ada jahe. Bisa menggunakan jahe biasa, bisa menggunakan jahe merah. Jahe membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan meningkatkan stamina burung perkutut dan daya tahan tubuh burung perkutut, sehingga burung perkutut itu aliran darah mengalir sehingga burung akan sehat dan rajin gacor manggung. Dan untuk meningkatkan vitalitas pada burung perkutut tersebut, karena jahe sifatnya panas ya, seperti itu. Pemberiannya sama persis seperti burung perkutut tadi yang diberikan kencur ataupun kunyit ya. Kita bisa potong kecil-kecil, 3 potongan kecil kita kasihkan langsung ke paruh burung perkutut. Bisa juga diparut, lalu parutan tersebut kita tetesin ke paruh burung perkutut tersebut juga bisa. Bisa juga kencur ya. Kencur memiliki sifat istilahnya membersihkan kotoran ataupun lendir di dalam tenggorokan burung perkutut, tembolok burung perkutut, dan melebarkan saluran pernapasan dan meningkatkan aliran udara ke paru-paru pada burung perkutut. Kenapa sering kung mania ataupun perkutut mania di Nusantara ini menggunakan kencur? Karena saluran pernapasan menjadi lega dan meningkatkan aliran udara yang ada di dalam mulut burung perkutut, hidung burung perkutut sampai ke paru-paru, itu melegakan tenggorokan ataupun melegakan saluran pernapasan, sehingga burung perkutut yang tadinya duduk, ngerentengi, medoti itu bisa ngeplong, nyowong ataupun bersuara keras ataupun berdurasi panjang dan lain sebagainya. Karena kalau tidak dikasih itu, lendir-lendir yang ada di tenggorokan burung perkutut tersebut akan banyak akan terkumpul di situ. Jadi terhambat suara-suara tersebut ataupun udara pernapasan yang ada di dalam rongga hidung, rongga mulut ataupun tenggorokan ataupun tembolok pada burung perkutut tersebut. Nah, pahamnya sampai sini ya. Ada juga yang sering memberikannya terasi ya. Kok kenapa diberi terasi Mas Agung? Ya kan banyak pertanyaan seperti itu. Karena apa? Karena kandungan proteinnya tinggi ya. Terasi itu kandungan proteinnya tinggi
Dalam terasi membantu memperkuat pita suara, memperkuatkan pita suara perkutut, sehingga suaranya itu menjadi lebih lantang, lebih berpower, volumenya lebih keras karena mempunyai protein tinggi, dan suaranya akan merdu dan jernih karena apa? Protein, vitamin, semuanya ada di dalam terasi tersebut, membuat burung perkutut itu tambah berstamina ataupun menambah hormon pada burung perkutut tersebut, karena terasi terbuat dari beberapa udang, dari ebi dan lain sebagainya. Paham ya sampai sini ya? Jadi selain itu juga banyak pertanyaan, obat herbal apa lagi Mas Agung yang ada? Ada juga bawang putih. Bawang putih membantu meningkatkan stamina dan mencegah penyakit pada burung perkutut. Karena apa? Bisa menjadi juga antibiotik pada burung perkutut ataupun sebagai obat cacingan pada burung perkutut, sehingga obat herbal ini, bawang putih ini sangat baik untuk burung perkutut. Nah, seperti itu. Ataupun bawang, orang sering menyebutnya bawang baik ya, ataupun kalau bawang merah, bawang jahat, seperti itu ya, seperti cerita ataupun legenda cerita bawang putih, bawang merah, seperti itu. Dan biji-bijian ya, beberapa biji-bijian seperti kita berikan pakan utama seperti millet, seperti gabah dan juawut, entah otek Jawa, ataupun memberikan energi dan nutrisi penting pada burung perkutut. Berikanlah makanan yang terbaik, berikanlah makanan yang dia sukai, sehingga burung perkutut itu menjadi sehat. Nah, seperti itu ya. Nah, cara menggunakan jamu sudah saya sampaikan di atas, dan saya akan rincikan lagi cara menggunakan jamu perkutut secara alami. 1. Pakan. Berikanlah pakan yang berkualitas dan bervariasi ya. Pertama, kita berikan beberapa biji-bijian yang dia sukai. Kedua, jamu. Berikanlah jamu perkutut yang alami secara rutin dan konsisten, karena alami akan menjadikan dalam jangka waktu panjang burung perkutut tersebut itu akan lebih bagus dan lebih bagus lagi daripada menggunakan jamu yang berbau kimia, seperti itu ya. Jadi efek sampingnya, efek ke belakangnya itu lebih bagus dari yang kimia. Sesuai petunjuk yang ada pada produk, kita sarankan ataupun kita memakai jamu-jamu tersebut itu jangan berlebihan dan jangan kekurangan, seperti itu. Dan terasi ada bawang putih, ada kunyit, jahe, kencur dan sebagainya, itu pemberiannya harus disesuaikan. Dan manfaat jamu dari obat herbal ataupun jamu alami ya, banyak jamu alami itu terkadang orang-orang itu tidak tahu manfaatnya apa, kegunaannya apa. Gunane iki ge apa to basa Jawane ngono. Gunane jamu perkutut alami iki ge apa to. Nah, seperti itu ya. Banyak orang yang bertanya-tanya. Jadi banyak yang memakai instan. Jadi wong ki istilahnya susah untuk mencarinya ataupun malas untuk mencarinya di pasar-pasar ataupun di ladang-ladang. Kadang sesuai kebutuhan langsung menggunakan instan, langsung pesan di beberapa sosial media dengan yang kita tidak tahu komposisinya apa, pakai bahan kimia apa tidak lah, seperti itu. Lah ini kesalahan kita di situ. Dan manfaat jamu perkutut alami, 1. Meningkatkan stamina dan kesehatan perkutut jika menggunakan jamu alami. Yang kedua, memperkuat pita suara sehingga suara lebih lantang, lebih merdu, lebih jernih dan lain sebagainya. Selain itu juga beberapa pencegahan penyakit dan menjaga kesehatan perkutut, itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah bisa memperbaiki kualitas anggungan burung perkutut yang tadinya duduk ngerentengi medoti, perkutut juga langsung gayer, seperti itu. Penting sekali. Jadi pemberian jamu itu sangat penting. Nah, kenapa saya sebutkan sangatnya banyak, itu memang sangat penting. Dan kita pilih jamu perkutut alami yang terbuat dari bahan-bahan alami dan aman untuk burung perkutut dalam jangka waktu panjang juga aman. Tetapi disesuaikan dengan dosis, jangan berlebihan, seperti itu ya. Dan beberapa ahli dokter juga menyarankan seperti itu, entah itu dokter hewan, dokter, walaupun dia juga menjual obat-obat yang non alami, dia juga menyarankan lebih baik pakai jamu alami. Itu seperti itu menurut pengalaman saya dan teman-teman Kongmania ataupun pengalaman para dokter, unggas dan lain sebagainya. Dan berikanlah pakan dan jamu secara teratur untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi konsisten, maksudnya di sini teratur itu konsisten. Jangan minggu ini saya kasih konsisten, minggunya besok tidak. Nah, bulan ini saya kasih konsisten, bulannya besok tidak. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalaupun kita memberikan konsisten, otomatis burung juga akan tahu
tentang perawatan tersebut dan akan membuahkan hasil. Jadi ada timbal baliknya. Kita merawat burung perkutut dari hati ke hati, otomatis burung juga akan memberikan yang terbaik untuk kita dari segi suara, dari segi kesehatan dan sebagainya. Nah, paham ya sampai sini ya. Jadi beberapa jamu perkutut terbaik sudah saya paparkan di sini. Jamu perkutut malas bunyi sudah saya paparkan di sini. Cara meracik jamu buat perkutut sudah saya jelaskan di sini. Cara membuat jamu perkutut itu seperti apa sudah saya jelaskan di sini, dan bahan-bahan jamu perkutut itu sudah saya jelaskan di sini, dan racikannya seperti apa, racikan jamu perkutut juara seperti apa, sudah saya paparkan di video kali ini. Pokoknya apa yang sudah menyimak video ini cukup senang ya, saya rasa cukup senang karena apa, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Karena apa, kita saling belajar, kita belajar bersama. Saya juga masih pemula, masih banyak pembelajaran. Yang terpenting jangan malas-malas berbagi ilmu secara seperti ini ya, karena berbagi ilmu itu akan membuat kita lebih apa istilahnya kaya ilmu, malah tidak membuat kita miskin ilmu. Itu tidak, karena ilmu yang bermanfaat itu sangat penting untuk semua orang yang tadinya belum tahu tentang burung perkutut ataupun perawatan burung perkutut, sehingga kali ini tahu ataupun paham tentang ulasan ataupun perawatan burung perkutut. Yang tadinya belum suka perkutut, belajar memelihara perkutut, tidak tahu mengobati burung perkutut ataupun jamu-jamu burung perkutut, bisa simak video kali ini. Ya, terima kasih ya karena sudah panjang lebar. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Tetap semangat, saya doakan sehat selalu, banyak rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam rahayu, salam kongmania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu, salam satu hobi, salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.